pengurus Hizki Kementerian Kelautan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara lokakarya. Dan tidak diketahui tidak hanya oleh rakyat Kalimantan Tengah, tapi juga oleh 1. Siti Arnisha MPD. 2. Nur Hasanah SPD. 3. Elsie Suryani MPD. 4. Dr. Marsia MA. Departemen Kerjasama. Koordinator Trisawati SPD. Anggota 1. Dr. Ilham MPD. 2. Isna Indriyati SPD. 3. Teresia Desi Wardani MPD. 3 sampai 8 menit. Namun nanti pada bulan Agustus ya, atau pameran dan segala macamnya akan testing. Nanti kalau misalkan kita uji coba nih kebanyakan apa enggak pada anaknya, tolong bacakan ke saya kan juga anak. Kan ini, saya anak besar. Wakil Sekretaris Dr. Indra Perdana SPD MPD. Bendahara Dr. Siminto MHU. Wakil Bendahara Lestaria MPD. Departemen Penelitian dan Pengembangan. Koordinator Nikon Bastari MPD. Anggota Kambang Julius SPD, Muhammad Juliadi SPD, Ikrimah MPD, dan Halimah SPD. Shalom, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat luhur nalatai, salam sahujud karendin Malembang, adiran kakalino, bacoran kasaruga, basunat kajubatan, arus. Macam-macam kalian bisa yang sudah dirancang. Pak Yasin silakan Pak Ibu. ya terkait dengan buku kreatif. Yang dimana bisa nanti akan bisa kami alihkan ke kaos. Ini kan kita di warnanya ada 1, 2, 3. Itu ukiran dari itu narasi. produk kita ini nanti apakah cuma berhenti sampai bulan Agustus gitu loh. Maksud saya, bisakah kita membuat produk ini berkelanjutan, kemudian kita punya wadah tempat untuk menjualkan lagi. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bisa jual atau kita pamer, jadi tidak hanya sampai pameran selesai gitu kan. Tapi bisakah kalau misalnya kalau ini bisa kita lanjutkan, kemudian nanti kita jadikan wadah, nanti akhirnya bisa jadikan produk kreatif. Memang nantinya dari mungkin bisa ditangkap diinisikan dari apa, boleh pakai nama Hizki atau boleh apa, yang penting kan karena ini kan juga kan budaya lokal, otomatis ini nanti menjadi salah satu untuk mempertahankan budaya lokal tersebut. Itu sih kalau dari saya saran sedikit. Tapi untuk eksekusinya dan bagaimana cara melakukannya nanti selanjutnya silahkan saya serahkan kepada yang berwenang dan berwajib. Terima kasih. Komisariat Kalimantan Tengah. Pada hari ini Rabu, Kamis tanggal 12 bulan Juni tahun 2025 telah dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan Ketua dan Pengurus Hizki Kementerian Kalimantan Tengah. Sejak berita acara ini ditandatangani, nama-nama ketua beserta para pengurus sudah sah dan dapat melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hizki yang berlaku. Palangkaraya 12 Juni 2025 yang melantik dan mengukuhkan
Ketua Umum HISKI Profesor Dr. Novi Anugrayekti MHU, dan disaksikan Sekretaris Jenderal HISKI Dr. Yeni Artanti MHU. Surat keputusan Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI nomor 9 /SK /HISKI /5 Romawi /2025 tentang susunan pengurus Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI Komisariat Kalimantan Tengah periode 2025-2029. Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. 4. Komang Ayu Lakwitasari Saputra MPD, Komisariat Kalimantan Tengah tahun 2025. Kami ucapkan dan lampiran pelantikan pengurus HISKI Komisariat Kalimantan. Kata-kata beliau itu menjadi semboyan yang bisa menggugah semangat dan mudah-mudahan bisa direalisasi oleh kelompok Bisa di sana ya, bisa. Terima kasih, kami dari Panglima Batur, namanya keren ya, Panglima. Hitungan mulai. 1, 2, 3. Saya izin tutup untuk videonya yang terbaik. Terima kasih atas partisipasinya. Mulai ya. Video 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Juli tahun 2025, saya, Profesor Dr. Novi Anugrayekti MHU, selaku Ketua Umum HISKI, melantik Ketua dan Pengurus Komisariat Kalimantan Tengah. Semoga pengurus komisariat yang dilantik dapat melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ADART HISKI yang berlaku. Palangkaraya, 12 Juli 2025, Ketua Umum HISKI, Profesor Dr. Novi Anugrayekti MHU, nomor anggota 880207. Kami mohon kepada Ketua Umum untuk dapat berdiri di depan para pengurus HISKI Komisariat Kalimantan Tengah karena akan menyaksikan pembacaan Tribakti HISKI oleh Ketua Umum HISKI Komisariat Kalimantan Tengah periode 2025-2029.
dikasih dulu sama Mas Ben. Baik, terima kasih Bu Sastri ya atas responnya. Tadi sebenarnya ini pertanyaan yang sebelumnya juga sudah, bagaimana kita mengurangi gesekan gitu ya dalam menginterpretasi sebuah teks gitu. Apalagi berkaitan dengan ideologi ya, keagamaan ada kata atau budaya tertentu yang sakral. Jadi terus terang saja Ibu, kalau dalam sudut pandang saya, kita memang kadang tidak bisa menghindar dari kenyataan gitu ya. Tetapi tentu orang timur kan kita punya cara sendiri untuk menyelesaikan, tidak harus dengan bergaduh gitu ya. Karena di dalam proses adaptasi, ya, dalam teori adaptasi itu memang kita tidak hanya menyalin saja. Jadi kalau ada kata ada objek, kemudian kita disalin persis. Kalau kita menyalin persis itu sebutannya adopsi, tapi kita adaptasi. Berarti kalau ada adaptasi, ini harus redesign gitu ya. Jadi harus ada reinterpretasi, ada interpretasi ulang, dan tentu akan sedikit mereduksi nilai asli. Jadi tidak mungkin aslinya itu seperti itu, tidak mungkin, karena sudah dipindah ke tempat lain, rasa itu pasti ada yang hilang, ada yang tereduksi. Ini akan kita tutup dengan hamdalah acara kita, dan kita juga akhiri dengan foto bersama, dan tidak lupa mungkin kita akan memberikan secara simbolis karena ada narasumber yang di sini ada dua ya sebetulnya. Oke, siap, silakan. Jadi sebelum kita menyiapkan dulu untuk prosesi penyerahan sertifikat simbolis, karena yang di Zoom kami tidak bisa memberikan secara langsung, jadi untuk diterima perwakilan di Kalimantan Tengah dan juga yang sudah masuk. Silakan. Ini yang sering untuk warga Hiski Pusat. Ini adalah Pak Lukman yang biasanya mengirimkan pantun di grup WA kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat pengurus istri kita dan pengurus istri komisariat Kalimantan. Izinkanlah saya menentukan beberapa bait pantun. Kalau ada sebatang mikrofon bisa digenggam di tangan kanan, mohon maaf, saya bermohon perkenankan kiranya berdiri di depan. Ke lantai atas kita mendaki, ke lantai bawah kita turun. Salam literasi untuk Hiski. Izinkan kiranya saya berpantun. Kotak cantik Palangkaraya, bundaran besar ada di tengah. Berbanyak-banyak kita berkarya, jangan pernah merasa lelah. Tampak kursi berbaris-baris, terlihatnya yang berwarna putih. Teruslah berkarya dengan menulis, jangan pernah merasa letih. Tiga kursi ada di depan, sandarannya ornamen Dayak. Kalau mau hidup mapan, harus kreatif terus bergerak. Kursi panjang persegi 4. 1, 2, 3. Hiski. Mulai. 1, 2, 3. Timur menjadi komik. Sketsa atau prototipe yang sudah kami buat. Jadi mitos ini
terjadi setiap sebelum bulan Safar di Kota Waringin Timur. Biasanya anak-anak di Kota Waringin Timur atau tempat di Kota Waringin Timur itu melakukan mandi Safar sebelum bulan Safar agar terhindar dari mara bahaya. Dari mitos tersebut kami ingin mengalihwahanakan menjadi komik seperti itu, Pak. Ini salah satu solusi konten-konten yang masuk di pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana seorang anak muda. Salah satunya kita akan menggalakkan namanya program dari Transmedia Storytelling. Jadi cara bikin konten yang bagus, cara menarik generasi-generasi yang baru, termasuk yang tadi yang ditanyakan, bagaimana cara memastikan bahwa produk kreatif tersebut tetap otentik dan tidak mengabaikan nilai-nilai tradisi. Simple, baca AI yang kasih jawaban. Tetapi untuk lebih mencerdaskan, kita perlu namanya selain cerdas kan kita harus pintar harapi. Jadi selain pintar secara informasi, berarti bagaimana pemakna yaitu bisa berdampak. Intinya biar tetap otentik, niat baik tadi, karyanya memang bagus, funky, lari dari yang lain, menarik, unik, dan memiliki pesan yang khusus untuk para penikmatnya gitu. Intinya itu. Yang penting tidak mengabaikan nilai-nilai tradisi adalah yang tadi benar kata Bapak tadi disampaikan, bisa ada pasarnya. Nah, tapi untuk pakem, kembali ke pakem dan lain, sering-sering konsultasi dengan pemangku adat, nilai tradisi yang kalian, orang-orang akademis, orang-orang cendekiawan, termasuk orang kita nih yang sering berkarya. Tanya aja, orang kita pernah melewati proses-proses Hizki Komisariat Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh Ketua Umum Hizki Pusat yang nanti akan membacakan secara langsung naskah pelantikan. Kami mohon kepada Ibu Ketua Hizki, Ibu Profesor Dr. Novi Anugrayati MHu, mengambil tempat dan melantik pengurus. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Sebelum saya membacakan naskah pelantikan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Hizki Kalimantan Tengah. Tentu saja ini tidak hanya berasal dari Palangkaraya, tetapi dari berbagai wilayah. Ini saya melihat ada sekitar 4 yang dari luar kota, Bapak Ikon Bastari dari Sampit, Kabupaten Timur. Ini berapa kilometer itu Pak? Berapa jam? 200. Ya. Kemudian Ibu Mahiyang dari Lamandau, Kabupaten Lamandau. Ini yang 12 jam ya, luar biasa. Kemudian Ibu Nur Hasanah dari Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok. Paparan saya dengan memperkenalkan atau tidak semerah buah delima. Hizki sastra semakin jaya, takkan hilang selamanya. Terima kasih. Pariwisata dan Budaya Provinsi Kalimantan. Nah, dan kita tidak perlu memperkenalkan Bu Sastri Sunati. Beliau adalah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan beliau sudah melambang Nusantara termasuk banget ya. Tapi kalau sebenarnya begini, kalau untuk anak SMK ini kan
kapal itu hebatnya dia semacam benteng tapi mengeluarkan meriam. Dia menghadang kapal Belanda perang tuh. Kita punya strategi itu sama seperti Jepang sama Korea. Mereka menciptakan kapal kura-kura di bagian Eropa, kapal penyembur api, dan kita kapal terapung namanya Portamara. Itu yang perlu kita mengadaptasi, menggali supaya orang inovasi kita itu, karya kita tuh memang bermain imajinasi. Masalah film, skill, suguhan tentu beda dengan apa yang diimajinasikan orang masing-masing. Intinya bagaimana mempertanggungjawabkan dan niat baik kita yang kata Bapak. Dia telah hadir secara langsung melantik secara resmi pengurus HISKI Kementerian Kalimantan Tengah periode 2025. Kalau dulu tidak ada jembatan itu selalu banjir tiap tahun dan susah dilewati oleh kendaraan. Sekarang dibikin jembatannya kurang lebih panjang jembatan itu mungkin ada sekitar 3 kilometer lebih. Yang hadir secara luring dan daring untuk menemukan saya. Tribakti HISKI sebagai pengurus HISKI Komisariat. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana. Satu. Kami pengurus HISKI Komisariat. Dengan sungguh-sungguh sanggup berjuang demi kemajuan HISKI. Selalu berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua. Kami pengurus HISKI Komisariat. Dengan sungguh-sungguh sanggup melaksanakan program kerja pengurus HISKI Komisariat. Dengan penuh tanggung jawab. Mengutamakan kerjasama. Dan senantiasa menjunjung tinggi kebinekaan budaya bangsa. Tiga. Kami pengurus HISKI Komisariat. Dengan sungguh-sungguh sanggup dan rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memajukan HISKI dengan penuh kreasi dan inovasi sastra. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan saksikan bersama Aku merespon karya tadi ya. Ini kalau bukannya lomba, harus sudah penilaian. Oh nggak jadi apa? Oh ada. Ya benar kata Bang Yud. Dia harus berkelanjutan. Jujur kami dari Meraja Kreatif memang jarang yang datang, tapi kalau sekali datang dan sekali kami menjual, membranding atau menginformasikan, halo barang saya ready, mohon maaf nih, dunia akan berguncang. Jadi gini, konsepnya gini, pernah saya viral waktu pandemi, kita merecycle produk, saat orang nggak bisa jualan, nggak dapat pendapatan, orang kewas, sakit. Aku omset waktu itu Meraja Kreatif omsetnya seminggu bisa sampai 20 juta. Apa yang saya jual? Masker lokal. Dari mana aku merecycle? Dari jualan galeriku yang tas-tas. Mau nggak mau suka itu hancur semua. Jadikan masker. Jadi orang uang numpuk kan. Ini chaos. Disuruh pulang nggak boleh. Apa yang dia lakukan? Waktu itu tren apa? Posting di media sosial, pakai masker, foto dia terhibur. Bukan masalah dia masker yang menolak virus, tetapi psikologinya yang dipermainkan.
Gitu loh, maksudnya produk salah satunya mendukung Grisikel. Termasuk ini aku kasih bocoran strategi berjualan. Kenapa aku waktu itu menang di Apresiasi Kreasi Indonesia. Kaos kami produknya sama punya ahli warna juga, tetapi dalam target 3-6 bulan kalau nggak laku, aku akan jadikan goodie bags. Dan mungkin ada sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melantunkan sebuah karya yang berjudul Selamat Bertemu Peserta Loka Karya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menarik minat anak Gen Z dan Alpha untuk dapat cinta dan terus melestarikan sejarah dan budaya? Pertanyaan kita. Siapa dulu? Baik, ini generasi Z dan Alpha ya. Z dan Alpha ini beda sudah bahasanya. Kalau orang Z itu biasanya alay apa segala, sudah tidak ada lagi sudah. Sekarang Gen Alpha itu bahasanya skibidi, apa mewing, sigma, badlit. Nah, saya paham saya. Komunikasinya sering dengan mahasiswa mengenai Alpha ya. Dan bagaimana mereka bisa menikmati tradisi kita tanpa ketinggalan zaman gitu ya. Nah itu perlunya mengkontekstualisasi gitu ya, mereinterpretasi. Dan sudah ada teori-teori ya yang saya sampaikan, itu juga landasannya ada. Jadi merekonstruksi ulang, jadi jangan dihadirkan secara apa adanya. Kalau dihadirkan apa adanya, ya nggak gitu, zaman nggak laku. Jadi sekarang sudah ada wahana bagaimana budaya kita itu menggunakan jalur platform yang banyak itu ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada apa namanya itu podcast gitu ya, ada YouTube ya. Usia tertentu itu ada segmennya sih. TikTok ini siapa? Katanya kalau Facebook itu orang-orang tua, kalau X ini agak umum gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang kamu punya Facebook itu menunjukkan usia ya, tua. Jadi hati-hati kalau dia mau. Kalau misalnya dia ini langsung ngobrol ketemu aku di diskusi. Kebetulan saya juga pengurus GNP Generasi Pesona Indonesia. Barusan dilantik dari bawah mandat Kementerian Pariwisata. GNP itu tugasnya adalah membranding pariwisata, seni budaya, produk-produk unggulan yang ada di mana pergerakan apapun kami belakang layar. Namanya GNP Pesona Indonesia. Kami tidak dibayar, tapi kami memang volunteer clear untuk membantu pemerintah. Dia juga kebetulan nggak salah nih, Mas Eko. GNP, kalau itu GNP. Jadi beda genre itu KB, GNP Bank Indonesia, GNP Generasi Pesona Indonesia. Kalau masalah GNP Putra Persahabatan dari Kalimantan Tengah tahun 2001 nasional. Oke, pertanyaannya saya respon. Gampang sekali kalau untuk mengajak mau bensin, mau apa atau anak-anak kita mengajak mereka tuh, cara yang saya pakai adalah bagaimana merangkul mereka itu salah satu di produk kita. Jadi kenapa selalu menampilkan anak-anak b-boy breaking itu yang kepalanya kalau ngedance itu, kalau zaman dulu orang tua kita namanya break dance. Angkatan kita dulu namanya break dance yang kejam-kejam itu. Itu angkatan bapak saya ya, tadi bawa break terus pasang burung di depan rumah baru ngedance kejang-kejang. Sekarang namanya B-boy, B-girl, break. Jadi sekarang masuk mata cabang dance sport. Cara merangkul mereka, anak-anak yang nggak suka tradisi, mereka libatkan mereka di panggung dalam proses tadi. Sebenarnya ada kolaborasi.
Dari situ ternyata mereka jadi aktif dan mereka malah tidak sekedar malah mengajak untuk terus bergabung untuk mencintai produk. Dan tidak salah, bina-bina saya sampai sekarang ada yang jadi arranger terkenal, komposer terkenal, koreografer terkenal. Nah itu cara merangkulnya adalah bagaimana mengajak mereka. Misalnya ada sastra horor, sastra maritim, sastra rempah, sastra pariwisata, dan yang sedang ditunggu proses terbit dan penulisannya adalah Terima kasih, demikian telah kita saksikan tarian dari Sanggar Tuturi Handayani. Kita akan memasuki acara kita yaitu pada hari ini kita akan mengikuti prosesi pelantikan pengurus Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI Komisariat Kalimantan Tengah periode. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Nanti kami akan menganugerahkan sebuah cerita lisan di masyarakat Dayak menjadi sebuah cerita pendek. Tapi nanti salah satu pembacanya anak-anak, kemudian cerita pendek itu nanti akan kami digitalisasikan, jadi akan kami buat ilustrasinya, kami buat videonya, dan nanti bentuk digitalisasinya seperti itu Pak, mungkin. Pertunjukannya Ketua Umum HISKI melantik Ketua Urus Komisariat Kalimantan Tengah. Bahasa agak seperti di Bali gitu ya, ada khas bahasa gaul gitu. Tetapi mereka juga dibantu oleh pemasaran gitu, ada Mirota, ada pasar apa namanya itu, ya pasar Sani Asem juga, yang pasar dia tempat juga yang di depan Mirota ya. Nah itu, jadi mereka berintegrasinya tuh bagus. Nah di kota lain juga ada yang khas begitu juga ya. Nah bagaimana dengan Palangkaraya? Ya. Kalau di Palangkaraya saya sendiri ya, terus terang kalau ada orang nanya, Pak, kira-kira apa yang khas di sini ya, baju atau apa gitu ya. Kalau saya sendiri, nilainya sendiri saya handap ya. Walaupun memang dari sisi harga tidak masuk ke kelas yang di bawah itu, ini kelas yang atas ya. Itu yang membuat brandingnya ini tidak bisa semua masuk ya dari sisi harga soalnya. Tapi kalau dari karyanya, wah menurut saya bagus banget ya, handap rapi ya. Dan handap Pak Haryadi itu artinya gotong royong Pak, jadi berbasis tradisi juga, tradisi lokal. Ini handap sudah melakukan alih wahana sebenarnya dari filosofi lokal bergotong royong, kemudian menjadikan brand di sini ya. Bagus, cuman tidak masuk ke semua segmen, itu aja. Saya pakai handap saya dari ya saya bilang solusi kompromi, makanya ada tim kreatif itu penting. Ada penulis,
buku, ada penulis sastra, ada koreografer, ada penata artistik. Tetapi apa yang kita sampaikan tadi adalah bagian dari menemukan premis tadi. Bagaimana menyusun supaya mereka seimbang. Itu penting. Kalau untuk menyesuaikan inovasi, tanggung jawabnya adalah bagaimana riset yang mendalam terhadap naskah atau narasi yang sedang kita gali. Makanya aku lebih suka karya itu memang ada bukti real. Misalkan karya aku Samanta Kota Mara, orang nggak tahu 3 keajaiban kapal hebat, salah satunya di Kalimantan Kota Mara lagi. Dan anehnya di MDIN Festival Budaya Sekolah nggak pernah sampai kasih penampil itu. Sedangkan sketsa itu ada di museum yang baru. Kalau dari Banjarmasin Museum, naskah dari Belanda dan SPD, Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Koordinator Maniam SPD, Anggota Adria Salahuddin Parmadi MPD, Dr. Anas Supardi MPD. Oke, saya kira itu ya, Pak. Iya, terima kasih Pak Imam yang sudah merespon. Nah, ini dari pelaku seni dan produsen pasti memiliki interpretasi dan cara tersendiri untuk bisa memberikan solusi untuk keperluan tersebut. Saya silakan. Salam dan hormat. Hampir kalah sama-sama Mapai sena alam-alam Anak raya sungai Mungkin yang tinggi pada kampuran Ada di pulau di sungai Kawan-kawannya bintang sampai Kita bangsa yang maha kuasa. Oh, sedang ku memakai segalanya, menyerahkan diri untuk kau dilawan pulang. Bapak Ibu yang ulun cintai, salam kenal dari ulun pribadi. Hadang dulu, mengarang dulu.
yang tidak berkaitan dengan kelompok boleh Pak ya? Penasaran saja gitu. Kaitannya dengan hipogram tadi Pak. Nah, itu kan terinspirasi oleh naskah lain yang kemudian kita buat naskah yang baru. Saya itu pernah melakukan itu, tapi saya takut itu termasuk plagiasi atau tidak gitu Pak. Jadi saya terinspirasi dengan naskah lain yang saya buat ceritanya kontekstualisasinya ke penghuni atau pepohonan kalau bahasa di sini gitu. Nah, cuman jalan ceritanya itu alurnya itu mirip, tapi sudah saya kontekstualisasi dengan tradisi di Kalimantan, Pak. Jadi kalau misalkan di naskah sebelumnya itu ada mengangkat tentang Minangkabau tadi, kalau saya angkat cerita tentang anjing bahuntai gitu. Jadi ada perbedaan di bagian itunya gitu Pak. Nah itu kira-kira termasuk plagiasi atau tidak ya Mas? Takut dia plagiasi gitu. Itu yang di programnya Pak. Terus kemudian kalau dari kelompok kami tadi proyeknya mengangkat legenda Hollywood yang nanti akan kami alih wahananya itu dalam pertunjukan tari dan penolong. Nah, untuk alih wahana produknya kami buat kaos yang ada tulisan ya, sederhana saja, wanita Dayak, kemudian ada tulisan Hollywood. Soalnya sih Pak, karena bisa lihat dari malu. Terima kasih, demikian telah kita saksikan tarian dari Sanggar Tuturi Handayani. Kita akan memasuki